penjelasan bagi orang-orang yang suka memframing pernyataan Edis TV tentang tiga Tuhan. Boleh saya bertanya? Ya, silakan mau bertanya ya, silakan. Ya, langsung saja ya. Begini, mengenai kemarin saya nonton Bang Edis pernyataannya tentang Bapa, Roh Kudus, dan Yesus, tiga Tuhan. Jadi pertanyaan saya ini, tolong jelaskan kenapa Edis mengatakan Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, dan Yesus Edis mengakui di depan lawan debatnya orang Islam bahwa ada tiga Tuhan. Bapak Kristen Tolong jelaskan. Ya, sampean itu orang Kristen atau orang Islam? Islam pasti ya. Ya. Agar orang Kristen yang awam lebih memahami. Bukan. Yang kita tanya itu Bapak itu sendiri, Bapak ini Islam atau apa? Kalau Kristen. saya sih pernyataan Bang Edis itu saya sudah memahami maksud Bang Edis, karena Tuhan itu hanya yang jelas. Ditanya, kamu itu agamanya apa? Jadi, Kristen atau Islam? Host, tolong jelaskan. Iya, ini orang kok nggak nyambung ya? Ada tiga Tuhan, silakan jelaskan. Bapak Kristen ditanya. Kamu ditanya Islam atau Kristen kamu? Halo? Suara saya kedengaran kah? Dengar. Ini orang kok Silakan jelaskan agar tidak ada simpang siur. Yang kita tanya kamu Kristen atau Islam? Orang Kristen yang awam tidak tersesat. Ya Karena Tuhan, kamu Islam atau Kristen? Banyak orang Kristen awam manusia. Kau manusia Kristen atau apa sih? Maksud Edis tiga Tuhan. Tolong jelaskan, Bos. Yang kita tanya kamu Kristen atau Islam, itu dulu. Silakan tolong jelaskan. Turun. Maksud Edis TV. Ini tanya kamu Islam atau Kristen, nggak dijawab. Heran aku. Iya. Apa nggak punya telinga kamu mendengar? Jadi, iya, aku tanya kamu Kristen atau Islam, nggak dijawab. Dengarin ya, kalau kita percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang Esa itu Bapa, Firman, atau Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa ini ya Allah, atau Tuhan juga. Firman juga Allah, atau Tuhan juga. Roh Kudus juga Allah, atau Tuhan juga. Artinya apa? Tiga realitas Allah tiga realitas dalam satu hakikat. Ya. Jadi sama seperti kamu manusia, tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Tubuhmu itu secara hakikat manusia, jiwamu juga manusia, rohmu juga manusia. Bukan berarti ada tiga manusia, tapi satu manusia. Tetapi dalam menyatakannya ada tiga realitas. Kamu nggak dengar orang ngomong dasar kuluk-kuluk loh. Udah ya, udah paham? Jadi bukan tiga Tuhan artinya. Makanya tiga hakikat, tiga realita dalam satu hakikat. Kebiasa dikatakan orang tiga pribadi. Tolong jelaskan pernyataan ini. Di sini udah dijelaskan. Jadi diskusi kedepankan mau mendengarkan. Udah dijawab kok. Pak, Muslim itu taunya cuma jumlah-jumlahan kok. Ya, tapi misteri yang dia singkapkan di dalam Alkitab kita hanya Bapa, Firman, dan Rohnya. Di luar itu, kita nggak ngerti realita Allah itu. Jadi kalian Kristen ini juga agak-agak TOL ya. Saya kemarin masuk ke komannya Bu Griti juga, waktu itu ada Pak Bum Bum.
Lalu mereka memframing-framing pernyataan Edis itu. Padahal Edis sendiri sudah mengatakan loh yang ketiganya itu satu. Ya, bahkan dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan yang lain selain Bapa, tapi Tuhan yang berasal dari Allah Bapa itu sendiri. Jadi dia menggunakan bahasa yang sangat sederhana supaya kalian mengerti. Ya, kalau terus kemudian saya tanya di Lukas 2 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 21 dan 22. Di situ Yesus dikatakan kurios Tuhan. Di Lukas 2 ayat 21 dan 22, Allah Bapa juga disebut Tuhan. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Gak bisa jawab. Tapi ada banyak orang-orang awam gak ngerti apa-apa. Normal. Itu komentar. Ya. Tapi mereka mengaku saya gak belajar Alkitab. Loh, kalau gak belajar Alkitab dengerin. Jangan di framing-framing pernyataan-pernyataan itu. Sama seperti Anda suka potong-potong juga video-video saya. Ya, Edi sendiri sudah mengatakan, loh Yesus itu bukan Tuhan selain Bapa, tapi otoritas Tuhan yang berasal dari Bapa itu sendiri. Ternyata sudah tepat. Oke, jadi pernyataan Edis itu jangan dipahami sepotong gitu ya, tapi coba dulu memahami secara menyeluruh supaya kalian bisa mengerti apa yang disampaikan. Tadi ditanya agamamu apa, ngerocos saja. Oke, jadi pernyataan Edis itu sebenarnya hanya untuk mengakomodir betapa terbatasnya kalian berpikir. Banyak orang Kristen ini jadi korban karena pernyataan Edis. Siapa jadi korban? Saya heran. Hiperbola sekali kalian. Jelas di situ Bang Edis itu lagi berdebat dan itu bahasa sarkas, paham nggak? Karena mereka sering mengatakan, loh kamu kan punya 3 Tuhan. Ternyata mereka juga punya 2 Tuhan kan itu. Setelah Edis beberapa kali membuktikan dalam perdebatan itu kan. Bisa bahasa seperti itu kalian nggak paham sih, saya heran loh. Dan yang memframing ini justru orang Kristen sendiri loh. Betul nggak, Pak Erben? Tidak ada yang memframing. Saya hanya minta pencerahan kepada kalian ini. Semoga banyak orang Kristen memahami maksud kamu Kristen apa Islam? Gitu. Kamu Kristen apa Islam? Tolong Jawab. jelaskan Saya bertanya sekali pernyataan lagi. Edis Kamu Kristen apa Islam? bahwa saya sudah jelaskan. Telinga kamu budek apa gimana? Hah? Punya telinga nggak? Nggak tahu, itu sakit kurasa itu. Ini saya heran ya, framingan-framingan pernyataan 3 Tuhan ini kok orang-orang Kristen sendiri justru yang memframing hal seperti ini. Itu yang saya sangat herankan teman-teman, dan sangat saya sayangkan ya. Padahal pernyataan Bang Edis sendiri sudah mengklarifikasi, saya bisa tahu maksudnya Bang Edis gitu loh. Kok kalian nggak paham? Ya, itu kan bahasa sarkasme, tuduhan-tuduhan Muslim yang kan, oh Kristen itu kan Tuhannya 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu Bang Edis mengatakan, nggak apa-apa 3, lah Tuhanmu aja 2. Tapi yang saya heran, ada orang-orang Kristen yang memprovokasi pernyataan-pernyataan ini, itu yang paling saya herankan itu. Ya, ini kita sambil nunggu nih, katanya Zuma mau mendebat sama si Justin 2 Rob. Saya nggak tahu jadi apa enggak hari ini ya. Ya itu cuma yang sangat saya sayangkan, itu kan pernyataan yang sangat sederhana sekali toh teman-teman. Bahasa yang sangat sederhana sekali. Ya, itu bahasa yang sangat-sangat sederhana sekali. Masa Anda kayak gitu aja nggak ngerti? Lalu tanya ke komalnya Pak Erben, tanya naik ke komalnya. Malah kemarin ada tuh si Bu Griti, nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Wah, kemana-mana itu. Ya, mengatakan, wah ini ada korban pernyataannya Edis. Orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Lalu saya kasih ayat, nggak bisa jawab juga. Ada Pak Bomom juga di situ. Itu kan bahasa yang sangat sederhana toh teman-teman. Pernyataan-pernyataan kok gitu, kok kalian malah framingkan, di follow up kan kemana-mana, lalu kalian potong videonya. Padahal jelas Edis berkata apa?
Yesus itu bukan otoritas, bukan Tuhan yang lain. Dia Tuhan yang berasal dari Bapa. Ya, maka Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ini luar biasa ya kalau saya melihat kalian. Kalau dari Muslim sih masih kita nggak ambil pusing ya. Tapi kalau kalian Kristen itu sendiri yang menyebarkan hal seperti ini tuh luar biasa loh kalian itu. Luar biasa loh. Jadi kalian tuh memang tidak membangun kerajaan surga, melainkan membangun kerajaan diri sendiri. Ya, saya akan open cam ini. Coba kita lihat. Naik, Faith. Jangan seperti itu, teman-teman. Sudah jelas dikatakan bahwa ketiganya adalah Esa, ketiganya adalah satu. Itu pernyataan dari Bang Edis. Di framing, ada jatuh korban-korban gara-gara Edis. Ini gimana ini? Jadi saya sudah menjelaskan berkali-kali dari Bang Edis, Bang Edis juga sudah menjelaskan bahwa Yesus itu bukan otoritas lain selain Bapa. Ya. Ketuhanan Yesus itu diberikan oleh Allah Bapa. Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Ini jelas. Ya. Itu kan kalau Anda lihat perdebatan itu dengan jelas toh, itu bahasa sindiran, sarkasme. Bahasa sarkasme itu artinya bahasa sindiran. Selama ini mesti mengatakan, "Loh, kamu kan punya 3 Tuhan," katanya. Bapa Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Nanti kalau dibilang, "Oh enggak, Yesus tuh Allah Bapa," kalian bilang oneness. Saya heran ya sama Muslim ketika saya menjelaskan keesaan, sama Kristen sendiri juga ini. Ketika saya tuh menjelaskan keesaan Allah, bahwa Allah yang Esa, di dalam dirinya terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Oh, Bu Sofi oneness, katanya onenes. Ketika Bang Edis menjelaskan perbedaan antara Allah Bapa, Tuhan, Yesus dengan Roh Kudus, kalian bilang 3 Tuhan, Tritheos. Gimana sih kalian? Ya, ketika Pak Erben menjelaskan kemanusiaan Yesus, kalian bilang Pak Erben ini adalah penganut paham 3 Tuhan. Ketika saya menjelaskan keesaan Tuhan, kalian mengatakan saya orang oneness. Gimana sih kalian nih? Ya. Aneh. Kalian tuh harus bisa membedakan antara keilahian Yesus dengan ketuhanan Yesus. Saya kasih Anda contoh nih teman-teman ya. Banyak kan orang kalau ditanya, di mana keilahian Yesus? Baru Anda jawab Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah. Itu kealahan Yesus sebagai pencipta. Kalau ketuhanan Yesus itu sebagai manusia, makanya dia disebut Mesias. Mesias itu artinya manusia, teman-teman, yang diurapi, the anointed one. Jadi bedakan ketika kita bicara Trinitas dengan kita berbicara Kristologi, ini berbeda sekali. Gitu loh. Itu kan bahasa sarkasme. Lalu Bang Edis kan mengatakan, ya nggak apa-apa kita Tuhannya 3, malah kamu Tuhannya cuma 2, kita lebih 1. Dan pernyataan Christian Prince, juga pernyataan Bang Edis, Christian Prince Arab ya, yang mengatakan kita nggak peduli jumlah Tuhan mau 1 juta, mau 5 juta, memang Tuhan itu bukan cuma 3 loh teman-teman. Kata Elohim itu sendiri menunjukkan kejamakan. Gak peduli kita jumlah Tuhan, yang penting yang kita sembah itu Tuhan yang benar. Tuhan lu mau 1, kalau Tuhan lu batu sama aja. Ya, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ya, Anda mau bilang Tuhan saya itu jumlahnya 1, loh kita gak peduli jumlah 1. Ada banyak orang Kristen juga tidak mengerti kata Echad atau Esa di dalam Alkitab kita. Kalian pikir Tuhan kita ini 1? Seperti batu ini.
Ada nggak muslim cerdas yang bisa menjelaskan bedanya satu Allah dengan satu buah batu? Itu bahasa yang sangat sederhana loh teman-teman. Mengenai Wahyu 3 ayat 12, saya jelaskan kepada Samuel Siahaan. Lalu kalian menurut, ada yang bilang Bu Sofi itu saksi Yehova katanya. Coba kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini. Kalau kamu lebih pintar dari saya, jawab Wahyu 3 ayat 12. Sampai sekarang pun orang waras nggak bisa menjawab saya. Ya, jadi orang Kristen kalian itu kalau melihat satu video, perhatikan dulu secara utuh. Ya. Kalau menjawab pernyataan-pernyataan itu. Trinitas itu bukan bicara jumlah Allah. Ini bahkan ada pendeta ini yang memprotes pernyataan Sofia Al-Hayat. Lu Trinitas tuh bicara jumlahnya Allah katanya. Trinitas itu nggak bicara Allah ada berapa teman-teman. Trinitas itu bukan bicara jumlahnya Allah. Kalau kita melihat kata kata Elohim di dalam Alkitab kita, itu tidak berbicara jumlah. Ya, kata itu bicara otoritas suatu makhluk yang mempunyai kuasa di dalam dimensi roh. Paham ya? Apa maksudnya kata Allah, kata Elohim yang ada di dalam Alkitab kita? Kata Elohim itu artinya adalah kuasa-kuasa otoritas di balik semua kekuatan alam yang kita lihat. Jadi pada zaman itu orang timur dekat purba, termasuk Musa dan para nabi, ya, itu tidak melihat Allah itu ditujukan pada entitas tertentu, tidak. Di dalam Alkitab kita semua makhluk yang tidak mempunyai tubuh dari tanah itu disebut para Allah. Paham? Ya, saya mungkin akan sedikit open cam nih. Kalau enggak, memang teman-teman nih, aduh, parah-parah ya. Jadi kalau enggak dijelaskan, kita belum menggunakan layar yang lebar ya. Jadi saya harus tunjukkan beberapa ayatnya memang kepada kalian. Kita harus kembali ke definisi kata El atau Elohim. Saya rekam ini di YouTube supaya Anda bisa belajar dan bisa memahami. Paham? Kata El atau kata Allah itu tidak menunjukkan entitas tertentu, teman-teman. Ya. Ini berbeda dengan Islam, apalagi Islam. Kalau Islam, kata Allah ini bicara mengenai proper name, nama sesembahan mereka. Alkitab tidak demikian. Ini makanya saya harus mendidik lagi nih orang dari sejak awal arti kata Allah. Ya. Oke, apa yang terbersit di dalam benak kita jikalau kita mendengar tentang kata Allah? Ada banyak orang Kristen ketika mendengar kata Allah, ini gambaran mereka itu pencipta, teman-teman. Kita harus kembali masuk ke dalam definisi Alkitab tentang apa itu Allah. Ya, ini belum bisa open cam nih. Ini karena saya pakai akun kecil, akun saya masih ke band yang besar-besar, ya. Ternyata belum bisa open cam, teman-teman, ya. Kita harus kembali ke definisi kata Allah. Anda perlu tahu ya, teman-teman ya. Anda perlu tahu bahwa para nabi itu meninggalkan kepada kita banyak buku. Paham? Ini suara saya kedengeran dengan jelas nggak?
Jelas ya? Para nabi itu meninggalkan kepada kita banyak buku, teman-teman. Satu yang tidak mereka tinggalkan namanya buku kamus. Ya, ini suara AC ya, yang di belakang saya. Satu yang tidak mereka tinggalkan itu buku kamus. Untuk mengetahui istilah tertentu di dalam Alkitab kita, kata-kata tertentu, misalnya kata Echad, kata Elohim atau kata Allah, definisi itu harus kita melihat di mana saja penggunaan seluruh kata itu di dalam Alkitab kita. Kalau kata itu hanya sekali saja ada di dalam Alkitab kita, yang disebut juga sebagai hapax legomena, cuman sekali, maka kita memerlukan arkeologi, bantuan luar, untuk bisa mengerti etimologi kata itu dengan tepat. Ini yang harus Anda pahami. Kata Allah di dalam Alkitab kita itu tidak menunjuk kepada entitas tertentu. Itu adalah kata umum, bentuk umum, seperti kata ibu. Ibu ini kata yang umum, generic title namanya, generic name, nama yang umum. Ya, apa maksudnya kata yang umum? Artinya ibu ini dia tidak menunjuk kepada entitas tertentu. Ibu itu adalah definisi, ya, seorang perempuan yang berjenis kelamin perempuan yang mempunyai kemampuan untuk melahirkan dan menyusui anak. Itu definisinya. Tapi itu umum. Nah, kalau Ibu Sofi itu baru definite artikel tertentu. Dia menunjuk kepada seseorang yang spesifik, yang khusus. Nah, di dalam Alkitab kita untuk menunjuk pencipta itu menggunakan kata Ha Elohim, artinya Allah yang satu itu. Tapi kalau kata Allah aja itu umum. Setan-setan di dalam Alkitab disebut para Allah. Roh orang mati yang tidak mempunyai tubuh dari jasmani disebut Allah. Malaikat di dalam Alkitab kita disebut para Allah, teman-teman. Kita harus kembali kepada definisi itu. Ini penggunaan kata Allah di dalam Alkitab kita. Roh-roh teritorial, sesembahan, bangsa-bangsa lain, itu disebut Allah. Jenis makhluknya Allah. Di dalam Alkitab kita, sesembahan orang Mesir itu disebut para Elohim Mesir. Para Allahnya orang Mesir. Itu Allah orang Mesir. Elohimnya Mesir. Elohimnya bangsa Kanaan. Tetapi diterjemahkan di dalam Alkitab LAI Anda. Alkitab LAI menerjemahkannya sebagai dewa. Kadang-kadang dewa-dewi. Dewa Kamos, dewa. Sehingga konsep ini ketika Anda masukkan di dalam benakmu, karena sudah ribuan tahun Indonesia itu terbrainwash bahwa kata dewa ini berarti adalah berhala, padahal itu nggak tepat, teman-teman. Ya, bahasa Sanskertanya ya dewa, gitu loh. Kata God itu sendiri itu adalah bahasa yang umum. Bahasa Jermannya GOTT, God. God itu juga bisa disematkan kepada berhala-berhala. Ya. Misalnya Zeus, Mars, apalagi nama-nama itu. Itu juga disebut para God, itu disebut God. Bahasa Inggrisnya God. Itu kata generic title, teman-teman. The God of the Abraham atau the God of orang Italia, orang India, itu dewa-dewa mereka sembah itu. Tapi itu kata yang umum, generic title. Paham? Ini mesti kita luruskan dulu pemikiran dan pemahaman kita. Jadi kata Allah itu sama dengan kata God itu umum, bentuknya umum. Paham ya? Thor itu juga disebut God. The God of Thunder. Bahasa Sanskertanya apa ya? Dewa. Makanya di dalam inskripsi kuno, inskripsi Tengganu kuno, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga disebut Dewata Mulia Raya. Ini Anda nggak ngerti sih konsep-konsep kayak begini nih. Kenapa? Karena kita itu terlalu sering di-brainwash-kan kalau mendengar kata dewa itu artinya berhala. Kalau mendengar kata Allah itu artinya pencipta. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya.
Nah, sayangnya saya belum bisa buka kamera. Ini mesti nunggu setengah jam untuk kita bisa apa? Bisa open cam atau menerima tamu ya, karena ini akun lama nggak kepake untuk live, teman-teman. Ini akun sudah lama ya. Syaratnya tadi saya lihat adalah 30 menit live atau 3 hari berturut-turut saya harus live dengan akun ini. Ya, karena akunnya masih kekunci nih akun ini. Jadi Anda perlu pahami dulu itu. Apa arti kata Allah? Bentuk. Ya betul, itu di YouTube saya bilang, Bu, orang Batak menyebutnya debata. Betul, debata. Ya. Itu bukan, itu umum, itu kata yang umum. Debata yang mana ini? Debata yang satu itu yang disembah Abraham. Maksudnya begitu, teman-teman. Ini yang Anda tidak paham. Ya, karena di Indonesia itu sudah di brainwash kan, kalau mendengar kata dewa itu berhala, mendengar kata Allah artinya pencipta, bahkan itu nama sesembahannya orang Muslim. Kalau Anda baca di dalam sejarah pra-Islam, Al-Uzza, inskripsinya kita temukan, Al-Uzza itu juga disebut Allah. Anda baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, sayang saya belum bisa buka kamera. Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1, halaman 110. Di situ Abdul Muthalib berdoa kepada Dewa Hubal yang juga disebut Allah. Mereka disebut Allah. Jadi Allah itu juga generic title, kata yang umum. Nah, the problem is, ada banyak orang tidak begitu mengerti hal seperti ini. Gitu loh teman-teman. Paham ya? Kata Tuhan juga dimaknai oleh orang Indonesia sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pencipta. Nah, ini saya pendengarkan ini, apa pernyataan Menachem Ahli. Kenapa kalian itu Muslim gak ada yang tahu arti nama Allah, arti kata Allah. Nah, sekarang kita membahas arti kata Allah. Ya. Dalam literatur kita, alif lam lam ha itu juga sebetulnya bukan berasal dari bahasa Arab. Itu dari bahasa yang kita tidak tahu tapi kemudian diarabkan. Sehingga istilah Allah itu bukan berasal dari al-ilah. Lihat ini. Ilmuwan Islam tidak tahu arti kata Allah. Kenapa tidak tahu? Karena itu bukan bahasa Arab. Gak tahu artinya. Mereka tidak bisa menguraikan etimologi kata Allah ini dari mana. Kalian kalau gak percaya, tanya sama ustadz-ustadzmu. Arti kata Allah itu apa? Paling banter adalah al-ilah. Itu kalau cerdas. Kenapa mereka nggak ada yang tahu? Karena itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa serapan dari bahasa asing yang diarabisasikan. Ini banyak contohnya. Contoh bahasa Indonesia itu menyerap banyak kosakata asing, terutama bahasa Belanda. Kamar, handuk, itu kosakata bahasa Belanda yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Kamar, handuk. Mau diuraikan secara etimologi katanya nggak bisa karena itu serapan bahasa asing. Saya ambil ada contoh yang paling gampang. Kata kalkulator misalnya, kata telepon. Telepon, kalkulator itu adalah bahasa yang diserap dari bahasa asing, kemudian diindonesiakan. Maka untuk mengerti artinya itu nggak bisa diuraikan dengan bahasa Indonesia karena itu bukan bahasa Indonesia aslinya. Tele dan fone. Suara jauh, artinya apa? Komunikasi, jarak jauh. Kalkulator dikembalikan ke bahasa Inggris yang calculate, artinya menghitung. Kenapa nggak bisa di dalam bahasa Indonesia? Karena bukan bahasa Indonesia aslinya, begitu loh teman-teman. Ya, ada banyak itu. Nih, dikasih contoh lagi, kata sepatu, kata buku. Buku betul. Book. Di Indonesia kan jadi buku.
Karena itu tidak ada satupun orang Islam yang tahu arti kata Allah. Arti kata Allah mereka nggak tahu. Karena bukan bahasa Arab gitu loh teman-teman. Lalu apa makna arti kata Elohim di dalam Alkitab kita? Elohim itu berasal dari bahasa Akadia, rumpun Semitik kuno. Bentuk tunggalnya adalah El atau Eloah. Apa maknanya El? Bukan pencipta, arti kata El yang diterjemahkan Alkitab Anda sebagai Allah ini bukan pencipta. Arti kata Allah itu bukan pencipta, teman-teman. Arti kata El terdiri dari dua piktogram, Alef dan Lamet. Alef itu bentuknya kepala sapi, melambangkan kuat, strong, power. Artinya makhluk roh yang kuat, yang punya otoritas. Lamet itu lambangnya adalah tongkat otoritas, tongkat gembala. Jadi arti kata El itu artinya makhluk roh yang mempunyai otoritas tertentu di dalam dimensi roh. Saya kasih ada contoh. Di dalam Keluaran 4 ayat 16 dan 17. Tuhan berkata kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Harun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu, penyambung lidahmu. Dan kamu akan menjadi seperti Allah bagi dia." Kenapa Musa diangkat sebagai Allah? Jawabannya ayat bawahnya. Anda baca ayat 17-nya. Supaya dengan tongkatmu kamu bisa mendatangkan tanda-tanda dan mujizat. Itu artinya dia diberi otoritas kealahan. Diberikan otoritas untuk menghakimi Mesir. Dengan tongkatnya Musa menghakimi Mesir, menghajar Mesir dengan mendatangkan 10 tulah atas Mesir. Itu maksudnya teman-teman kata Elohim, kata Allah. Itu namanya diberikan kuasa kealahan. Keluaran 7 ayat 1 dikatakan, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun." Ini hati-hati nih kalau saya menjelaskan ini. Karena ada banyak orang ke situ konsep Allah itu artinya makhluk tertentu. Enggak, dia nggak menuju pada entitas tertentu. Bahkan Musa di dalam Alkitab pun diangkat menjadi Elohim. Ya, Keluaran 4 ayat berapa? 16 dan 17. Ya, dan Keluaran 7 ayat 1. Nah, sayangnya orang Kristen itu banyak terislamisasi. Ya. Kita lihat nih Keluaran 14. Keluaran 14. Keluaran 4. Ya. Ayat 16. Engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi kata Allah itu bentuk jamak, kata Elohim itu bentuk jamak dari El. Artinya 3 orang Allah atau lebih. Tapi ini bukan menunjuk kepada pribadi, melainkan apa? Otoritas. Maksudnya itu. Kenapa dikatakan El ini artinya otoritas? Saya kasih tahu Anda apa makna Elohim, makna Allah di dalam budaya Timur Dekat Purba. Bangsa-bangsa Kanaan termasuk pada zaman Musa dan para nabi dan pada zaman Abraham, bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Ketika mereka melihat natural forces, kekuatan alam yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Mereka itu berpikir ada Elohim, ada makhluk roh yang berotoritas, yang berada di belakang semua natural forces itu. Itu termasuk di Indonesia, teman-teman. Saya kasih ada contoh nih. Kalau mereka melihat lautan yang tidak bisa mereka taklukkan, lautan ini adalah sesuatu yang ganas, lambang chaos. Jadi di dalam Alkitab kita, lautan Yamin itu lambang kekacauan. Makanya di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan tohu wabohu, kekacauan dan kegelapan meliputi samudra raya. Itu konsisten sampai pada penglihatan Nabi Daniel, sampai pada kitab Wahyu, laut itu simbol kekacauan. Ini Anda perlu pahami di bahasa Alkitab kita. Mereka menyebutnya sebagai dewa Yam. Dewa Yam itu artinya
Laut, arti kata yam di dalam bahasa Ibrani kita artinya lautan. Dan itu juga adalah nama seorang dewa. Paham? Nama seorang dewa yang disembah bangsa Kanaan pada waktu itu. Kalau mereka melihat matahari, bulan dan bintang, planet-planet dan heavenly bodies, ini benda-benda planet. Mereka tuh nggak melihatnya seperti Anda dan saya melihat. Ini berkali-kali saya kasih Anda paham, ini udah bahasa saya udah sangat sederhana ini. Mereka berpikir ada ilah, ada roh, ada kuasa, ada otoritas tertentu yang berkuasa atas matahari tersebut. Mereka menyebutnya dewa Syamas. Syamas itu adalah, arti kata Syamas itu matahari. Syamas itu di dalam Alkitab bahasa Ibrani kita, di dalam bahasa Ibrani itu berarti matahari. Syamas. Tapi kata Syamas ini juga adalah nama dewa yang disembah bangsa-bangsa sekitar Israel pada waktu itu. Ini arti kata Allah. Ketika mereka melihat bulan sama teman-teman. Mereka melihatnya sebagai Yareh. Yareh ini bulan tapi juga nama dewa yang mereka sembah. Karena itu Alkitab berkata apa? Kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, jangan kamu jatuh pada penyembahan tentara langit. Kalau kamu melihat langit, di dalam Alkitab kita berkali-kali, Musa berkata, jangan kamu jatuh pada penyembahan tentara langit. Inilah yang dimaksudkan Musa. Kenapa? Karena bangsa-bangsa pada waktu menganut paham yang kita sebut satu ideologi yang kita sebut sebagai politeisme. Mereka menyembah banyak ilah-ilah. Ada dewa matahari, ada dewa bulan, ada dewa Venus, ada dewa Mars. Itu nama dewa-dewa adalah nama-nama dewa semua. Jadi ilah-ilah ini mereka punya kuasa tertentu, punya otoritas tertentu, betul. Itulah yang di dalam Efesus 6 kita sebut sebagai peperangan roh. Peperangan rohani kalau Anda pernah mendengar. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah dan roh-roh di udara. Itu bicara otoritas-otoritas di dalam dimensi roh. Mereka punya kuasa tertentu, teman-teman. Tetapi yang harus kita sembah, kata Musa, siapa? Allah yang tertinggi, yang kita sebut El Elyon. Yang Musa mengatakan Allahnya para Allah, bapaknya para dewa. Allah yang tertinggi, itulah yang harus kita sembah. Kenapa? Karena Allah yang lebih rendah ini, yang disebut sebagai a lesser divine being, makhluk ilahi yang lebih rendah daripada pencipta kita, itu cuma pancaran. Jadi anak-anak Allah ini hanya memancarkan gambaran kemuliaan Allah dalam dimensi roh. Sedangkan kita Adam itu dibuat menjadi gambar Allah di dalam dimensi fisik, dimensi materi. Ini konsep teologis di dalam Alkitab kita, teman-teman. Ini Anda harus pahami ini. Paham ya? Itu namanya budaya Timur Dekat Purba, Ancient Near East. Musa dan para nabi itu hidup di dalam budaya yang seperti itu. Paham? Lalu Musa itu menentang penyembahan ilah-ilah ini. Musa mengatakan Elohim, Elohenu itu artinya Allah-Allah kita. Allah kita itu echad. Maksudnya begini, semua kekuatan natural forces yang kamu nggak ada itu. Dewa Mot, dewa yang mematikan, Elohim yang mematikan, dewa matahari yang berkuasa atas siang, yang bisa mendatangkan terang, yang bisa mendatangkan gelap. Kitab Taurat kita berkata apa? Akulah yang menciptakan gelap dan akulah yang menciptakan terang. Akulah yang menciptakan terang dan menjadikan gelap. Gak ada dewa Ra itu, dewa matahari yang membuat kamu terang tuh gak ada. Makanya 10 tulah di dalam kitab Keluaran kita itu menghukum para Allah Mesir. Ya, ada tulah kata menghukum apa? Dewa siapa itu? Dewa yang berbentuk kata di Mesir yang mereka sembah pada waktu itu. Sungai Nil itu dihukum Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu melakukan penyembahan 2 dewa di Sungai Nil itu. Dibuat Tuhan menjadi darah sungai Nil itu. Lalu terakhir dewa Mot. Ya, mereka menyembah dewa kematian. Tapi Allah kita berkata, no. Tidak ada yang namanya kematian. Aku yang menghidupkan kamu. Aku jugalah yang mematikan kamu. Karena itu dikatakan Allah berjalan di tengah-tengah Mesir. Dan semua rumah yang didapatinya tidak ada lambang darah
Di atas ambang pintu rumahnya terjadi kematian anak sulung Mesir dan semua anak sulung binatang pada waktu itu di Mesir. Ya. Nah, ini Anda mesti ngerti dengan betul konsep Alkitab kita. Ini kalau Anda tidak mengerti ini repot kita. Ya. Kenapa para malaikat disebut anak-anak Allah di dalam Alkitab kita? Karena sumbernya adalah pencipta yang satu itu. Para malaikat itu penciptanya satu. Berasal dari Allah yang tertinggi, itulah menciptakan mereka. Maka disebut anak karena ada Bapa di surga. Kemudian Adam ini diberikan kuasa kealahan yang sama. Adam diberikan kuasa menjadi bapa bagi semua manusia. Kita disebut Beneha Adam, anak-anaknya Adam. Jadi kalau para malaikat itu diproduksi dari Allah, dia keluar dari Allah, diciptakan langsung oleh Allah kita. Mereka tidak melalui proses yang namanya bertumbuh besar. Malaikat itu tidak ada namanya bayi, kecil, sekolah, jadi gede, pinter, lulus SD, lulus SMP, nanti jadi universitas, jadi tua. Gak ada malaikat gak begitu. Malaikat itu tidak kawin-mengawinkan. Karena ketika mereka diciptakan itu sudah sempurna, menjadi gambar Allah yang sempurna. Mereka merepresentasikan Allah di dalam dimensi roh. Gambar Allah di dalam dimensi roh itu mereka. Kalau Anda lihat kerub misalnya, kerub itu kepalanya 4 wajahnya. Wajah lembu, wajah Raja Wali, wajah singa, dan wajah manusia. Itu merepresentasikan gambar Allah di dalam dimensi roh. Manusia adalah salah satu identitas daripada Allah kita. Paham ya? Lalu bagaimana dengan Adam? Adam diberikan kuasa menjadi bapa untuk kuasa bereproduksi. Maka kita itu manusia, kita itu gak diciptakan langsung oleh Allah Bapa di surga dengan cara kun fayakun, tiba-tiba jadilah Sofiatul. Gak begitu. Kalau Gabriel, Mikael, langsung dia gak punya bapak ibu. Mereka gak punya mertua. Ya, malaikat Gabriel tuh gak punya ini bapakku, ini ibuku, gak ada. Karena bapaknya Allah sendiri. Mereka diciptakan secara langsung. Tapi kalau kita tidak, kita itu bukan ciptaan Allah secara langsung. Penciptaan manusia cuma sekali di dalam kitab Kejadian kita. Dia hanya menciptakan prototipe manusia pertama, sepasang dia ciptakan. Zakar dan Nekebah, laki-laki dan perempuan. Lalu kita ini siapa? Kita ini hasil reproduksi. Hasil produksi massal daripada sperma Adam. Benihnya Adam. Maka Adam itu diberikan kuasa menjadi bapa bagi semua manusia. Dari satu darah, dari satu damim, dari satu darahnya Adam, dia menjadikan semua manusia di muka bumi ini. Tuhan tuh gak ciptain setiap hari. Gue ciptain lu Sofiatul, besok ada bayi lagi. Nggak begitu caranya teman-teman. Ini berbeda dengan pandangan Islam. Kalau di dalam pandangan Islam, setiap hari Allah menciptakan manusia. Tidaklah demikian di dalam Alkitab kita. Sekali, penciptaan manusia cuma sekali. Sepasang yang dia ciptakan. Laki dan perempuan, Zakar dan Nekebah. Kemudian Alkitab mengatakan demikian. Allah memberikan biji benih di dalam setiap tumbuhan, binatang maupun manusia. Benih ini di dalam Alkitab kita disebut dengan zerah. Zerah. Ya. Dan dikatakan itulah sebabnya pohon-pohonan dan tumbuhan dan binatang itu menghasilkan jenisnya sendiri. Di dalam dunia sains modern ini disebut sebagai DNA. Jadi hukum Tuhan berkata begini teman-teman. Karena dia memberikan benih, DNA, darah di dalam diri manusia, DNA Adam, kuasa bereproduksi, ya, berkembang biak. Ya, ini kuasa diberikan oleh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berkembang biaklah, berbuahlah. Ya. Maka segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri. Hukum ini berkata demikian. Kalau kamu nanam biji jeruk,
Walaupun kamu berdoa puasa 21 hari lamanya, itu tumbuhnya nggak mungkin pohon apel. Saya kasih tahu kamu. Ya. Kuasa bereproduksi ini di dalam kitab Kejadian 1 disebut everything produces after its own kind. Maka tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan jenisnya sendiri. Kenapa? Karena dia memberikan zera, dia memberikan benih. Ini hukum kehidupan yang Tuhan berikan. Saya tadi kasih contoh, kalau kamu nanam biji jeruk, walaupun kamu berpuasa 21 hari lamanya dan kamu berdoa, itu tumbuhnya tidak mungkin pohon apel, teman-teman. Gak mungkin itu tumbuhnya pohon apel. Paham? Inilah hukum kehidupan yang Tuhan berikan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, zera yang dia berikan kepada tanaman, kepada tumbuhan, itu menjadi kata spora. Kemudian pada tubuh binatang dan pada tubuh Adam, kata zera ini menjadi sperma. Paham ya? Ini hukum kehidupan. Islam gak kenal ini. Menurut mereka manusia diciptakan sampai sekarang, menurut mereka tuh Allah masih menciptakan manusia, teman-teman. Sampai sekarang ini Muslim percaya Allah itu masih menciptakan manusia. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Itulah sebabnya kita mempunyai pandangan dosa asal yang disebut sebagai warisan, diwariskan turun-temurun dari darahnya Adam. Gambar yang sudah rusak itu terjadi degradasi penurunan. Kenapa? Karena kita diproduksi massal. Saya berkali-kali memberikan contoh ini. Contoh ya, barang-barang yang diproduksi massal, misalnya iPhone, iPad, laptop, segala macam ini. Ya, pesawat terbang, mobil yang kalian lihat, lemari, kulkas, apapun. Sebelum itu diproduksi massal, pencipta iPhone, pencipta laptop, pencipta AC, pencipta tempat tidur, pencipta apapun, itu dia pasti bikin prototipenya dulu, teman-teman. Dia bikin cetakan pertamanya dulu, dia bikin prototipenya dulu nih. Misalnya iPhone 14, dimensinya 6,1 inci. Sebelum iPhone 14 ini diproduksi massal, maka pencipta iPhone ini akan bikin namanya prototipenya dulu. Dan semua produksi massal iPhone 14 harus sama dengan prototipenya. Dimensinya 6,1 inci. Makanya kalau Anda beli iPhone 14 di seluruh dunia, Anda mau beli di Afrika, Anda mau beli di Eropa, Anda mau beli di Indonesia, ya sama ukurannya. Ngikuti prototipe awalnya. Itulah sebabnya kalau prototipenya ini rusak, ada error di dalamnya, maka semua produksi massal iPhone 16 ini ikut rusak, teman-teman, ikut error. Itu namanya dosa asal, dosa waris. Karena itu Islam tidak pernah bisa menjawab kalau ada manusia yang diciptakan tidak sempurna, betul? Kalau ada bayi lahir kepalanya 2, matanya 3. Ini namanya cacat produksi. Dia tidak sesuai dengan prototipenya. Paham ya? Dari mana dosa asal ini berasal? Ya karena memang penciptaan manusia cuma sekali. Kita disebut mewarisi darahnya Adam. Karena itu tidak ada satupun darah manusia yang bisa menjadi penebus dosa. Itulah sebabnya Yesus harus lahir dari seorang perawan Maria. Coba Anda tanya sama Muslim, kenapa harus seorang perawan? Kenapa kelahiran Isa Al-Masih itu tidak melalui hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan? Ya karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Karena mukjizat. Saya kasih tahu Anda, teman-teman. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Bahkan Yusuf, suami Maria, hendak menceraikannya, betul?
Bagaimana caranya Maria membuktikan aku tidak hamil dari laki-laki? Gak ada saksinya. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, loh aku belum kawin kok, gimana ini? Belum mengenal laki-laki, kok sudah nanti aku hamil? Nanti bagaimana jadinya ini, anak siapa ini nanti kalau ditanya sama orang? Ada saksinya? Gak ada saksinya. Kalau mujizat itu disaksikan banyak orang di depan orang. Untuk mengkonfirmasi pekerjaan Allah. Contoh, Yesus menyembuhkan orang buta, itu gak diam-diam di depan orang. Ya, Yesus mencalikan mata orang buta. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, itu gak diam-diam. Yesus membangkitkan Lazarus itu bikin heboh seluruh Yerusalem, teman-teman. Makanya dikatakan orang-orang pada berbondong-bondong datang sama Tuhan Yesus ketika dia membuat mujizat. Tapi Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa hasil persetubuhan dengan laki-laki. Itu bukan untuk menunjukkan mujizat Allah. Gitu loh teman-teman. Kenapa? Kenapa Yesus kemanusiaannya tidak boleh hasil dari sperma Adam, tidak boleh hasil dari reproduksi spermanya Adam? Saya kasih tahu Anda kenapa. Bayi di dalam kandungan ibunya itu mengembangkan sel-sel tubuh dan sel-sel darah dari sperma bapaknya. Plasenta ibu hanya menyalurkan makanan. Darah bayi dengan darah ibu di dalam rahim itu nggak boleh bercampur. Kalau bercampur bayinya mati. Karena itu Yesus satu-satunya manusia 2000 tahun yang lalu yang berdiri dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Sesungguhnya tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuh dan darahku, dia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Dialah roti hidup yang turun dari surga. Lahkem rohani, makanan rohani kita. Dialah pohon kehidupan yang harus kita makan buahnya itu. Kalau enggak kita mati kalau kita enggak makan dari buah pohon kehidupan itu. Karena itu kemanusiaan Yesus enggak sama dengan kemanusiaan Anda dan saya, apalagi dengan Muhammad. Ya. Muslim seringkali mengatakan, Tuhan kok mati? Loh, kalau Tuhan saya itu mati sama seperti Tuhanmu yaitu Muhammad sampai sekarang 1400 tahun gak bangkit-bangkit dari kuburnya, saya gak mungkin jadi Kristen gitu loh. Iman Kristen itu tidak berhenti pada kematian kemanusiaan Tuhan Yesus. Iman Kristen itu bermula dari kebangkitan Yesus Kristus. Ini banyak orang gak sadar. Gereja itu tidak dimulai, tidak lahir dari kematiannya, melainkan lahir dari kebangkitannya. Gereja itu ada. Paham? Kalau Tuhan Yesus itu sekedar mati, maka Alkitab berkata apa? Sia-sia iman kita. Sama seperti Islam. Untuk apa berharap kepada orang yang mati? Untuk apa mengikuti, mentaati orang yang di dalam kuburan? Kita harus mentaati Allah yang hidup. Tuhan yang hidup yang berkuasa atas kematian. Kenapa Tuhan kita bisa mati? Karena dia mengambil kodrat manusia. Kalau dia tidak mengambil kodrat manusia, dia tidak mungkin mati. Kealahannya itu tidak mungkin mati, teman-teman. Ya, karena itu kata Allah. Kenapa Islam tidak ada yang tahu arti kata Allah? Ya, karena memang mereka tidak mengenal bahasa aslinya. Paham ya? Jadi siapa Allah kita di dalam Alkitab? Ulangan 10 ayat 17.
Yod-Heh-Vav-He adalah Allahnya para Allah. Allah tertinggi. Bapaknya para dewa, itu maksudnya. Ya. Dan Musa menentang penyembahan kepada ilah-ilah yang lebih rendah ini. Musa menentang paham ideologi yang kita sebut sebagai politeisme di dalam budaya Timur Dekat Purba pada waktu itu. Nah, ini Anda mesti paham cara berpikirnya Musa. Yang menulis Alkitab kita itu adalah para nabi dan para rasul, teman-teman. Ya, jadi kita harus menafsirkan Alkitab menurut pemikiran para nabi dan para rasul pada waktu itu. Tidak bisa pakai pikiran kita sendiri. Karena saya bukanlah penulis Alkitab. Kalau saya nulis Alkitab, maka saya akan menjelaskan ini loh yang saya maksudkan. Biarlah Musa, Yeremia, Yesaya, Yeskiel menjelaskan apa yang mereka tulis dari pikiran perkataan mereka yang mereka tuliskan di dalam kitabnya. Klaim muslim yang mualaf kan begini. Oh, Alkitab itu kitab yang palsu, tulisan manusia. Tulisan Matius, Markus, Lukas. Loh, Alkitab itu tulisan kesaksian para nabi dan para rasul. Yang menulis Alkitab kita itu para nabi dan para rasul. Maka nama-namanya Yeremia itu tulisannya Nabi Yeremia. Yeskiel tulisannya Nabi Yeskiel. Kitab Obadja tulisannya Nabi Obadja. Kitab Esra tulisannya Imam Esra. Itu nama-nama penulis Alkitabnya. Matius itu menulis Injil Matius menurut Matius. Markus menulis Injil menurut Matius. Surat-surat Rasul Paulus ditulis oleh Rasul Paulus. Lah kalau sapi betina, gajah, semut, ini siapa yang nulis dalam Quran Anda, teman-teman? Siapa yang nulis dalam Quranmu? Siapa penulis surat Gua, Al-Kahf? Siapa penulis surat sapi betina, Al-Baqarah? Like, comment, share, subscribe.